Akhirnya aku resmi bercerai, kata mantan suami. Maaf ya janda dekil, hari ini kamu resmi bercerai, jawab pelakor. Sampah memang cocok dengan sampah, ujar mantan istri. Pelakor lalu mengambil kunci mobil dan surat rumah, berkata, semua ini sekarang milikku. Kenapa diam? Kembalikan cincin itu, cepat. Aku beli cincin itu mahal. Kamu tidak pantas memakainya. Mantan istri melepas cincin itu dan memberikannya kembali. Oh iya, kemeja yang kamu pakai itu pacarku yang belikan. Cepat lepas juga, seru pelakor. Lalu mantan istri melemparkan kemeja itu. Sepatumu juga, semua barang ini dibeli oleh calon suamiku. Di sisi lain, bos besar sedang melihat kejadian itu. Dia perempuan yang kamu tunggu selama 8 tahun kan? Tanya asisten. Benar, kata bos. Iya, benar. Hari ini aku yang jadi korban. Tapi suatu saat kamu akan mengalami nasib yang sama, ancam mantan istri. Kamu bilang apa? Mana mungkin dia dan kamu disamakan, balas mantan suami. Lihat dirimu, apa pantas dibandingkan dengan pacarku? Apa aku tidak cantik dan muda? Aku bertahan demi kamu, demi anak dan demi keluarga ini, jawab mantan istri. Kamu tega bilang aku tidak pantas, padahal kamu menikah denganku saat aku masih gadis. Itu keberuntunganmu dulu karena kamu naik derajat dengan keadaanmu sekarang dan punya anak. Siapa yang mau sama kamu lagi? Tantang pelakor. Aku mau, jawab bos yang tiba-tiba mendekati mereka. Pak Direktur? Wah, kebetulan sekali. Tapi serius? Dia mantan pacarku, yang dulu tidak pernah berdandan dan namun selalu cantik apa adanya, jawab direktur. Kamu ini sangat berharga, dia tidak pantas untukmu, Pak, kata pelakor. Luna, itu lelaki yang dulu kamu pilih tapi akulah yang kamu tolak. Direktur mengambil cincin dan bertanya apakah bisa diberi kesempatan lagi. Pak Direktur serius? Dia memilihmu dulu karena mengira kamu berkarakter baik, keluarga sepadan, bisa jadi pasangan hidup seumur hidup. Dia tidak pernah menginginkan hartamu atau meremehkanmu saat tak punya apa-apa, kata direktur. Ternyata semua itu cuma topeng, aslimu keluar begitu menikah, tambah direktur. Luna, kamu salah menilai dia. Sekarang aku ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan yang terbaik, ucap direktur. Luna, menikahlah denganku, katanya seraya memakaikan cincin. Cantik itu lahir dari cinta seorang pria. Lanjutnya, hari ini aku akan buktikan padamu, Luna, dengan dirimu hidupku akan jauh lebih indah. Luna kembali seperti gadis muda. Walau didandani, dia tetap janda beranak satu. Apa kamu buta sampai mau memilih dia? Tanya pelakor. Jangan panggil aku bos lagi. Perusahaan kami tak butuh pegawai seperti kamu. Mulai hari ini kamu dipecat, ucap direktur. Apa? Dipecat? Tidak bisa. Aku tidak mau sama cowok nganggur, jawab pelakor lalu pergi. Jangan pernah meremehkan wanita tulus, karena saat dia pergi, dia akan menjadi versi terbaik dirinya, dan kamu akan menyesal. Like dan subscribe jika setuju. Seorang gadis berjalan bersama ibunya dan melihat seorang pengemis tidur di bangku taman. Ibunya merasa jijik, tetapi gadis itu justru merasa kasihan. Ia menyerahkan bayinya kepada ibunya dan mengeluarkan uang untuk diberikan kepada pengemis tersebut meskipun ibunya sempat melarang. Ia berkata, ini untukmu, hiduplah dengan baik. Lalu mereka pergi. Kemudian mereka bertemu dengan suami gadis itu yang mengajaknya bercerai dan menunjukkan surat bahwa rumah dan mobil sudah dialihkan atas namanya. Suaminya berkata, rumah dan mobil itu miliknya. Sedangkan anak jadi milik gadis tersebut, lalu pergi tertawa lega tanpa rasa bersalah. Wanita itu marah dan mengejar suaminya. Sementara pengemis yang tadi diberi uang, melihat kejadian itu dari tempat tidurnya. 8 tahun kemudian, pengemis itu telah menjadi bos besar. Ia tak sengaja melihat gadis yang dulu memberinya uang, yang kini menjadi pemulung dan sedang makan hasil memulung. Sekretaris bertanya apakah itu orang yang dicari bos selama ini, dan bos mengiyakan, lalu menyuruh sekretaris mengambil barang dari mobil. Wanita pemulung itu tiba-tiba menerima telepon dari guru anaknya yang mengingatkan agar ia segera membayar tunggakan uang sekolah agar anaknya bisa ikut ujian. Wanita itu memohon agar diberi waktu 2 hari untuk membayar karena ia tidak punya uang. Setelah menutup telepon, ia merasa sangat sedih. Ia membuka karung untuk mengambil botol minum, tetapi botol itu kosong. Ia pun pergi memulung lagi. Bos besar yang dari tadi mengamati, memanggil wanita itu dan bertanya apakah ia masih ingat dirinya. Wanita itu tidak mengenalinya, lalu bos berkata bahwa dia adalah pengemis yang pernah ia tolong 8 tahun yang lalu. Wanita itu teringat kembali saat itu dan merasa senang melihat bos sudah sukses dan bahkan tidak dikenalnya. Bos bertanya bagaimana kehidupannya sekarang dan wanita itu dengan sedih menjelaskan bahwa setelah bercerai, ia hanya tinggal bersama anaknya dan hidup penuh penderitaan. Bos mengatakan bahwa ia sudah mencari wanita itu bertahun-tahun dan baru tahu keadaannya. Lalu sekretaris memberikan tas besar berisi uang. Bos memberikan uang itu sebagai balas budi karena wanita itu pernah menolongnya. Namun wanita itu menolak
menolak karena merasa uang itu terlalu banyak. Bos berkata bahwa jika bukan karena bantuannya, ia tidak akan bisa seperti sekarang dan ingin membalas budi dengan membahagiakan wanita itu dan anaknya. Wanita itu merasa malu karena posisinya sebagai pemulung sementara bos sudah kaya, tetapi bos tidak peduli dan ingin bertanggung jawab atas hidup mereka berdua. Akhirnya wanita itu luluh dan menerima pinangan bos. Mereka berjalan pulang bersama dengan senyum bahagia, meninggalkan masa lalu yang penuh kesedihan. Menurutmu cerita begini beneran ada atau cuma drama Cina? Seorang pria datang bersama ibunya dan mereka melihat seorang gadis. Ibunya bertanya, "Apakah gadis itu yang kau maksud?" Pria tersebut mengiyakan, lalu menyuruh ibunya pulang dulu karena ingin berbicara berdua dengan gadis itu. Setelah ibunya pergi, pria tersebut mengeluarkan ponsel dari jasnya dan menelepon gadis itu. Gadis itu terkejut dan ragu untuk menjawab, namun akhirnya mengangkat telepon. Pria itu berkata bahwa ia hanya ingin memastikan nomor gadis itu masih aktif. Mereka saling menanyakan kabar dengan canggung. Dari ekspresi wajah mereka, masih ada cinta yang tersisa. Gadis itu mengatakan bahwa pacarnya akan menjemput dan hendak menutup telepon, namun pria itu melarangnya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa bulan depan ia akan menikah dan menanyakan apakah gadis tersebut bisa hadir. Gadis itu terkejut, lalu setuju sambil berharap pria itu bahagia, kemudian menutup telepon. Pria itu menghampirinya, membuat gadis itu kaget dan bertanya kenapa dia bisa ada di sini. Pria itu ingin bertanya sesuatu. Pria itu mengingat kembali waktu dulu, ketika ia tidak mampu memberikan mahar sebesar 50 juta, sehingga ayah gadis memisahkan mereka. Sekarang pria itu sudah sukses. Ia menunjukkan selembar kertas yang ditemukan di sepatu yang pernah diberikan gadis tersebut. Gadis itu tak ingat dulu pernah mengatakan hal itu. Dengan mata berkaca-kaca, pria itu bertanya, mengapa gadis itu tidak pernah mengatakan bahwa dia sedang hamil saat itu, yang menurut pria itu penting. Gadis itu berkata itu sudah berlalu dan bertanya apakah pria itu akan segera menikah. Pria itu mengatakan calon istrinya cantik seperti gadis itu. Gadis itu kecewa, tapi tetap berharap mereka bahagia, lalu menolak pelukan pria itu dan mendorongnya dengan gemetar. Pria itu bertanya, mengapa dulu gadis itu meninggalkannya? Gadis itu berkata, karena pria itu tidak bisa memberinya apa-apa. Pria itu menerima jawaban itu, lalu meminta gadis itu membacakan surat yang ia bawa sekali lagi. Gadis itu bertanya, apakah setelah itu dia akan pergi? Dan pria itu mengiyakan. Gadis itu berkata tidak perlu membaca surat itu karena ia sudah mengingat setiap kata di hatinya, lalu membacakan surat sambil menangis. Pria itu mengaku tidak akan benar-benar menikah dan berbohong soal itu, membuat gadis itu terkejut. Gadis itu pun mengatakan sebenarnya dia juga berbohong. Pria itu senang dan bertanya apakah mereka bisa kembali bersama. Saat itu, sekretarisnya datang membawa tas penuh uang dan memperlihatkannya kepada gadis itu. Ia mengatakan uang ini adalah mahar yang sudah dikumpulkan pria itu. Ia kemudian mengeluarkan kotak cincin tunangan, berlutut, dan melamarnya. Gadis itu menerima lamaran dengan haru dan menyodorkan tangannya untuk cincin itu. Gadis itu sangat bahagia karena ini adalah momen yang ditunggunya selama 5 tahun. Lalu mereka pulang bersama. Apa pendapat tentang cerita tersebut? Apakah cerita begini memang beneran ada di dunia nyata? Tulis di kolom komentar ya. Seorang menantu menegur mertuanya di dapur agar tidak makan sembunyi-sembunyi. Setelah itu, istrinya memberitahu suaminya bahwa ibunya makan sendiri di dapur. Suaminya membantah dan menjelaskan bahwa sebenarnya dia membuatkan semur daging karena anak mereka ingin makan, tapi dagingnya sekarang hilang. Mertua pun menegaskan bahwa dia tidak makan daging tersebut dan pergi. Namun, ibu mertua yang kesal lalu mengemasi bajunya dan mengatakan tidak mau makan masakan di rumah lagi, meskipun dipaksa oleh keluarga. Ia berkata bahwa sejak tinggal di rumah itu, dia sudah mengurus banyak hal, seperti mencuci, memasak, menjaga anak, dan membayar kebutuhan rumah, tapi tidak pernah mendapat uang bantuan dari mertua. Dia merasa tidak sanggup lagi mengurus mertua dan mengusulkan agar mulai bulan depan mertua harus memberikan uang setiap bulan. Mertua merasa tersinggung karena dianggap seperti pekerja rumah tangga, bukan orang tua, dan tidak mau membayar. Perdebatan semakin memanas, mertua merasa sudah berkorban banyak untuk keluarga, tapi tidak dihargai, sedangkan menantu merasa beban terlalu berat dan ingin dihargai. Mertua mengingatkan bahwa semua orang tua rela berkorban untuk keluarga dan berharap keluarganya hidup harmonis. Dia mengancam akan pulang ke kampung jika tidak dianggap dan dihargai. Cerita ini menggambarkan konflik keluarga tentang tanggung jawab merawat dan menghargai orang tua dalam rumah tangga. Menurutmu siapa yang salah dalam cerita ini?
Ayah berkata bahwa makanan sudah siap dan mengajak untuk makan bersama. Suami meminta untuk menunggu sebentar karena istrinya sedang sibuk. Ayah menjelaskan bahwa ada aturan keluarga yang tidak memperbolehkan perempuan duduk di meja makan bersama saat makan malam keluarga besar. Menantu mengerti dan mempersilakan suaminya makan terlebih dahulu, sementara istrinya menunggu. Kemudian mertua memanggil menantu dan mengatakan bahwa rumah yang mereka miliki ada dua, satu berukuran 100 meter dan satunya 200 meter. Dia menanyakan apakah salah satu rumah bisa digunakan untuk adik ipar yang akan menikah. Menantu menyinggung bahwa rumah lama di kampung sudah dijual dan uangnya diberikan untuk adik ipar. Kenapa sekarang malah meminta rumah mereka? Ayah mengatakan membeli rumah baru perlu waktu dan banyak biaya, jadi lebih baik rumah yang ada dipakai untuk pernikahan adik ipar. Setelah diskusi, disepakati bahwa rumah yang 200 meter akan dipakai untuk pernikahan adik ipar, sementara keluarga menantu pindah ke rumah yang lebih kecil. Ayah juga ingin mengurus balik nama rumah di notaris agar nama anak juga tercantum sebagai pemilik. Menantu makin curiga. Ia keberatan karena rumah tersebut hanya dipinjamkan, bukan dihibahkan. Ayah menegaskan rumah itu setengah miliknya dan setengah milik anaknya dan meminta agar bagian miliknya ditransfer. Sungguh egois keluarga suami. Padahal rumah itu hasil kerja kerasnya dengan suami, sekarang malah seenaknya ingin diberikan pada adik ipar. Menurutmu apa menantu ini harus mengizinkan rumah itu dipinjam?